Selamat siang, saudara-saudara, teman-teman. Di siang hari ini, saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya membeli asuransi dengan inisial P. Inisial P, belakangnya L. Kami kadang-kadang sebut dia sebagai rudongkol atau rudekil. Kenapa kami sebut demikian? Untuk menghindari nanti katanya ada ancaman pelanggaran UU ITE. Begini teman-teman, saudara-saudari, saya membeli asuransi yang ada linknya. Di awal-awalnya 11 tahun yang lalu, saya didekati masih keluarga, masih dekat rumah. Saya didekati, dia menjadi agen asuransi yang tadi P. Dia agennya dan mendekati, menawarkan asuransi yang ada link-nya itu. Ya, didekati, dibujuk, dirayu, katanya itu sama dengan menabung. Kalau beli asuransi itu, dikatakan juga itu sama dengan investasi. Jadi waktu itu saya ada 2 asuransi, tapi saya mau cerita yang satu aja dulu. Yang pertama, agen saya yang pertama itu inisial namanya itu S. Ya, jadi saya dibujuk dengan janji-janji manis. Apa yang dijanjikan? Kan waktu itu dijelaskan mengenai keuntungannya gitu. Ada diberikan ilustrasi diberikan sama agen ini kepada saya, agen asuransi P tadi. Ilustrasi ini begini, dalam bentuk kurva, katanya nanti itu ada investasi. Jadi kalau kita membeli asuransi itu diinvestasikan. Nah, hasil investasi itu tentu nanti dikembalikan ke kita. Jadi katanya itu setelah 10 tahun nanti itu berlipat kali ganda hasil investasinya. Diberikan ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya itu ada bentuk kurva, dibuatnya bentuk kurva. Ada kurvanya itu tentu kurva yang dari bawah terus naik ke atas. Ada 3 jenis dibuat kurvanya. Jadi keuntungannya itu 3 jenis. Dia bilang ada yang kalau keuntungannya tinggi itu bisa keuntungan sampai 15%, seperti bunga 15% dari investasi kita. Jadi ada 3 yang pertama 15%. Kalau investasinya itu sedang saja, hasilnya itu 10% keuntungannya, 10%. Dan yang ketiga itu kurvanya itu yang paling rendah adalah 5%. Jadi ada 15%, ada 10%, dan juga ada 5%. Tidak ada yang 0%. Jadi dari ilustrasi yang dijelaskan itu pasti kita beruntung 5%, 10%, atau 15%. Minimal 5% setelah nanti 10 tahun ya. Jadi tidak ada istilahnya 0%, mau datar seperti itu, tidak ada. Tidak ada juga sampai turun minus, nggak ada. Itu jelas. Dan kita memang tergiur dengan janji manis itu, karena memang saya ambil asuransi itu untuk pendidikan anak saya. Saya berharap saya cicil, bayar setiap bulan selama 10 tahun. Agar nanti ketika anak saya masuk kuliah bisa saya bayar dengan uang itu gitu. Itu yang dijanjikan, karena memang dibilang juga itu sama dengan asuransi pendidikan. Ini janji agennya loh ya, janji agen asuransi P tadi. Itu benar-benar dijanjikan ke saya, dan saya ingat dan disaksikan oleh juga istri saya. Jadi kita yakin, kita senang, kita menabung setiap bulan, walaupun kita maksudnya ya dalam 10 tahun itu kan tiap bulan kita cicil, kita hemat-hemat untuk membayar premi itu setiap bulan. Tentu kita senang, kita bekerja keras, kita lembur agar kita bayar tiap bulan, tentu dengan harapan nanti pendidikan anak kita lebih baik gitu ya, karena udah kita seperti menabung. Nah, kita tidak pernah lah ketinggalan gitu, tidak pernah alfa untuk membayarnya. Karena kalau kita lupa itu seperti diancam-ancam juga, katanya bisa lapse gitu, bisa mati gitu ya. Jadi kita terus. Nah,
Pertama kekecewaan saya ketika saya mau tutup setelah 10 tahun. Saya sebelum tutup saya telepon dulu asuransi P ini yang ada di Sudirman, Jakarta, Jakarta Selatan di Jalan Sudirman. Kita telepon ternyata katanya tidak bisa kembali uangnya seperti yang dijanjikan itu. Tidak bisa kembali dan dikatakan nilai tunainya itu paling 50%. Jadi dari asuransi yang pertama tadi saya kan 500.000 sebulan. Jadi dalam 10 tahun itu saya sudah masuk uang saya 60 juta rupiah. 60 juta rupiah sudah saya setor setiap dari 500.000 setiap bulan selama 10 tahun. Dan ketika saya dengar itu saya kecewa, saya minta penjelasan. Nah, dijelaskan itu berbeda gitu loh dari apa yang dijanjikan di awal gitu. Kalau tadi kan di awal bahwa itu pasti berhasil, pasti untung, yaitu kalau nggak 15%, 10%, ya 5% gitu, pasti untung. Tapi katanya ini di akhir setelah 10 tahun dan masuk ke tahun ke-11, waktu saya mau tutup dia bilang, wah ini enggak, ini hanya kembali paling bisa 50%. Kenapa saya tanya gitu? Wah, dikasih tahu lah ada biaya bunga, biaya administrasi, ada biaya macam-macam yang aku nggak ngerti, yang di awal tidak dijelaskan gitu. Bahkan di awal tidak pernah dijelaskan bahwa itu bisa rugi, karena kalau saya tahu dari awal itu bisa rugi, saya tidak ambil. Saya lebih bagus menabung di bank. Nah, akhirnya setelah itu katanya juga kalau nggak dibayar lagi setelah 10 tahun itu bisa hangus uangnya gitu, biaya admin setiap bulan katanya dipotong. Padahal janji di awal itu katanya mau cukup bayar 10 tahun, nanti tahun ke-11 sampai umur saya 99 tidak perlu lagi bayar. Dan katanya itu manfaatnya sama gitu, seperti periode ketika saya membayar asuransi atau premi setiap bulan. Namun kenyataannya, waduh, berbeda sekali. Saya sangat kecewa. Waktu saya telepon agen juga, agen bilang seperti itu. Terus waktu saya tanyakan, kenapa berbeda? Wah, banyak dalihnya. Dia bilang, kan ada free look 14 hari katanya free look. Apa itu free look? Saya bilang itu, saya nggak tahu karena dari awal nggak pernah ada diceritakan free look. Katanya free look itu waktu yang diberikan oleh perusahaan asuransi untuk mencek bahwa kalau kita nggak setuju boleh dibatalkan. Tapi saya nggak pernah dengar itu. Setelah saya tutup baru ada saya dengar kata free look gitu loh. Jadi memang kelihatannya agen ini tidak jujur ya, dari awal itu tidak jujur. Yang penting mungkin dapat kita bisa beli polis, dia mendapatkan komisi. Jadi sangat berbeda dan kita bilang kita kecewa. Terus kita bilang pertanggungjawabannya bagaimana? Wah, dia bilang saya nggak bertanggung jawab, katanya. Yang bertanggung jawab ya perusahaan asuransi kalau itu tidak menjadi ada hasil investasi atau berbunga sesuai yang dijanjikan. Saya berpikir keras itu bagaimana caranya ya agar uang saya itu kembali gitu. Saya sebenarnya tidak berharap lagi ada bunga, nggak apa-apalah. Bunga atau hasil investasi itu nggak apa-apa, tidak ada seperti yang dijanjikan nggak apa-apa. Tapi paling tidak uang saya hasil kerja keras saya, uang hasil saya lembur itu, kadang saya Sabtu sampai malam itu karena saya kebetulan bekerja di logistik dan saya juga seorang dosen. Dan itu saya berharap sebenarnya itu kembali, tapi kenyataannya ketika saya tutup sangat mengecewakan sekali. Karena yang kembali itu tidak ada 50% yang kembali ke saya dari premi saya. Dari itu janji-janji manis itu dijanjikan begitu indah, ternyata faktanya berbeda sekali. Sekali lagi ya, nama asuransinya itu asuransi P, aduh, saya dibohongi agennya. Dan itu agennya dua orang, maksud saya karena saya ambil dua itu di tahun yang sama tapi di bulan yang berbeda, tapi penjelasan mereka berdua itu sama, persis sama, bahwa itu uang akan kembali utuh ditambah dengan nilai investasi. Jadi akhirnya saya tutup, daripada hilang nanti untuk biaya administrasi, saya tutup. Dan saya buat email juga ke asuransi tersebut. Saya kirim kekecewaan saya, tapi mereka bilang hanya maaf, kami mengerti kekecewaan Anda, tapi tidak bisa karena sudah tanda tangan polis. Nah,
Berarti isi polis dengan yang dijanjikan itu berbeda. Padahal polisi itu saya terima setelah lama gitu, setelah saya bayar pertama, sudah lama baru saya terima. Dan saya tidak dikasih tahu isi polisi itu sebenarnya gitu. Jadi ini kekecewaan saya sebagai nasabah gitu, kekecewaan. Kenapa? Karena saya merasa dibohongi. Saya merasa ditipu oleh agen asuransi P tadi. Mereka tidak jujur kalau mereka mengatakan terbuka gitu, nanti bisa aja tidak kembali seutuhnya, bisa rugi. Saya bilang walaupun rugi hanya mungkin 5%, saya tidak akan pernah mengambil asuransi itu. Jadi ini sekali lagi saya bilang, ini kekecewaan saya sebagai nasabahnya asuransi P itu. Dan teman-teman dimanapun berada, kalau Anda punya asuransi sekarang, coba cek dulu nilai tunainya, apakah sesuai dengan yang dijanjikan oleh asuransi, karena agen asuransi. Karena banyak mereka mendatangi kita dengan persahabatan, dengan keluarga, mengatasnamakan saudara gitu. Jadi kita percaya omongan mereka, tapi faktanya sangat berbeda ya. Ini yang saya ceritakan mengenai asuransi pertama saya dengan agen saya, dengan inisialnya agen itu S ya, karena asuransi saya yang kedua saya nggak ceritakan di sini dulu. Jadi berhati-hati kalau beli asuransi, tidak sama, kadang-kadang itu banyak bohong-bohongnya agen-agennya. Bahkan saya melihat agen itu berkata sekarang, kenapa kita dibilang bahwa kita kurang edukasi, kurang literasi, dibilang kita bodoh katanya. Lah saya bilang, seharusnya kalau kami nggak mengerti asuransi itu, siapa seharusnya yang menjelaskan? Karena kami tidak ada awalnya keinginan untuk membeli asuransi, karena dibujuk-bujuk makanya kita membeli, dan ternyata tidak menjelaskan juga apa itu yang kita beli dengan baik. Tahu sendiri kan, itu polisnya itu tebal ya, tebal polisnya, kemudian tulisannya kecil-kecil, banyak yang bahasa Inggris, istilah-istilahnya istilah asing. Saya sebagai dosen aja tidak begitu mengerti itu semua istilah-istilah itu, karena itu istilah yang awam bagi kita gitu. Kecuali mungkin kita pernah kuliah di asuransi atau kita pernah mendapatkan training, kita mengerti gitu. Kita lebih banyak percaya kepada apa yang dikatakan agen, karena agen itu memang tidak siapa-siapa, kita kenal dan keluarga sendiri. Jadi sekali lagi, ini asuransi P seharusnya bertanggung jawab buat agennya ya. Asuransi P itu harus bertanggung jawab kepada agennya, karena kami tidak mengenal asuransi itu, tidak akan beli polis itu kalau agenmu itu tidak datang ke kita. Jadi kita kenal kamu itu asuransi P itu karena ada agenmu, tapi jangan sekarang katanya tidak bertanggung jawab, itu tanggung jawab agen gitu. Padahal uang yang terima itu perusahaan asuransi, uang menerima perusahaan asuransi, tapi nggak mau bertanggung jawab gitu. Yang mengeluarkan polis juga perusahaan asuransi, bukan agen gitu. Kenapa tidak bertanggung jawab? Seharusnya bertanggung jawab dong. Jangan cuci tangan, karena kami tidak mengenal perusahaan asuransi itu kalau tidak ada agen. Jadi agen itu perpanjangan tangannya perusahaan asuransi. Agen itu marketingnya asuransi. Jadi jangan lepas tangan begitu saja gitu. Seakan-akan setelah rugi kita semua cuci tangan, tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi ketika kita bayar polis, semua mengejar-ngejar kita, bayar polis, kalau enggak mati, kalau enggak tutup, kalau macam-macam ancamannya itu seperti ini. Dan setelah kalau kita katanya viralkan seperti ini, kita medsoskan, ada juga ancaman-ancaman, nanti dipolisikan, nanti di undang-undang ITE lah segala macam, diancam-ancam kita. Jangan seperti itu. Kami ini customer gitu, dan yang kami ceritakan adalah sebenarnya kisah sebenarnya, kenyataan gitu, bukan bayaran kita, bukan. Dan jangan dibilang bohong, bukan, kita bukan bayaran. Tapi kenapa kita suarakan? Karena kita kecewa gitu. Dan itu uang itu bukan kertas koran gitu, uang itu. Saya rugi yang kedua ini. Yang pertama itu di asuransi yang saya beli yang pertama, yang ada link-linknya itu, rugi saya hampir 31 juta dari 60 juta yang saya sudah setor. 31 juta belum kembali ke saya gitu deh. Jadi saya tetap meminta ke pihak asuransi Prujengkol ini untuk ya bayar, karena itu kami kenal Anda itu karena agenmu. Jadi tanggung jawab dong terhadap agenmu. Kalau agenmu yang menipu, bohong, kenapa kalian tidak mendidiknya dengan baik, dengan kejujuran, dengan keikhlasan dan ketulusan?
Kenapa? Dan kalau mereka bohong seharusnya kan penjarakan dong. Iya dong, kan kebohongan itu kan melawan hukum, tidak sesuai dengan hukum gitu loh. Jadi kami dibohongi. Jadi saya seorang dosen, saya juga seorang penatua di gereja. Jadi yang saya katakan ini adalah kebenaran gitu, bukan settingan, sama sekali bukan settingan. Bukan juga sepertinya bahwa saya diprovokasi orang lain, bukan sama sekali. Ini kenyataan, dan saya yang katakan sejujurnya, dan saya memang ingin uang saya itu kembali, karena uang itu adalah uang halal, bukan uang korupsi. Itu hasil keringat saya. Masa sih kalian mau mengambil hasil keringat orang lain, kalian ambil seperti itu, kemudian kalian tahan uang saya sampai 32 juta, kira-kira 32 juta dari 60 juta. Terus anak saya kan menjadi korban jadinya kan. Anak saya yang bungsu ini kan aturannya bisa sekolah dengan baik dengan adanya dana, tapi kalian ambil uangnya gitu kan, tidak kembalikan ke saya. Jadi anak saya yang tidak tahu apa-apa juga menjadi korban kalian juga ya. Korban perbuatan agen dari asuransi Prudongkol ini ya. Dan kita sama-sama jengkel sekali ya. Saya marah sekali, saya jengkel sekali. Teman-teman, hati-hati beli asuransi. Jangan dibilang bahwa kita ini hoax ini. Jangan hanya janji-janji manis saja. Begitu indah kalau beriklan gitu, begitu bagus luar biasa. Tapi setelah kita tutup, kenyataannya sangat berbeda. Ibarat barat dengan timur, ibarat tanah dengan langit. Sangat jauh berbeda, sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan sekali. Kalau dia bilang bahwa itu asuransi kesehatan dari jiwa, kasih tahu dong dari awal seperti itu, bahwa uang kita bisa hilang. Kasih tahu. Ini dibilang uang akan kembali utuh ditambah dengan nilai investasi. Dikatakan sama dengan asuransi pendidikan. Bahkan dibilang hanya cukup membayar 10 tahun, tapi manfaatnya sampai 99 tahun umur kita, katanya ada manfaatnya sama. Tapi faktanya berbeda ya, berbeda. Saya minta asuransi P dengan namanya P di akhirnya L, tolong bertanggung jawab, kembalikan uang saya. Itu benar-benar Anda tidak punya hak atas uang itu, dan saya tidak bisa ikhlas. Kenapa? Itu hasil capek saya sebagai dosen, sebagai karyawan di perusahaan supply chain dan logistik juga. Kalau ini tidak diselesaikan juga ya, saya akan bersuara terus. Bersuara tujuan saya agar masyarakat mengetahui, agar tidak ada korban baru lagi. Saudara saya tidak ada korban baru lagi, saudaramu juga tidak ada korban baru lagi, tidak ada korban ditipu-tipu seperti itu. Kemudian teman-teman kita tidak ada yang menjadi korban baru. Harus jelas. Kalau memang kesehatan, kalau memang hilang dikasih tahu bisa hilang. Jangan dibilang pasti untung, tapi faktanya tidak benar. Baik, ini saya ceritakan dengan sebenarnya. Saya berada di Jakarta Timur, saya seorang dosen, saya juga seorang penatua di gereja. Jadi ini apa yang saya katakan ini adalah saya punya pengalaman pribadi saya sendiri. Dan teman-teman juga banyak, ada yang rugi ratusan juta, ada yang rugi bahkan sampai 200-300 juta. Kami punya teman-teman banyak yang rugi juga. Jadi mereka juga saat ini banyak juga yang diam, tidak mau. Mereka merasa malu mungkin, mereka merasa dibohongi dan sudah ikhlas. Tapi kalau saya tidak bisa, saya terima. Kenapa? Saya perjuangkan hasil keringat saya. Kalau saya biarkan, itu sesuatu yang salah. Kenapa? Berarti mungkin aja saudara saya nanti, keluarga saya nanti, keluarga teman saya nanti bisa dibohongi lagi di hari-hari mendatang. Ya, demikian saya bisa ceritakan mengenai pengalaman saya. Sebenarnya di balik ini masih banyak lagi cerita-cerita yang mungkin di video berikutnya saya bisa ceritakan, agar kita paham sebenarnya apa yang mereka jual gitu, apa yang mereka mau. Baik, terima kasih, semoga kita sehat semua. Karena saya ini di mobil, maka saya tidak pakai masker, saya sendirian di mobil. Jadi saya tetap menjaga prokes ya, karena di zaman COVID ini. Baik, saya minta teman-teman semua tetap jaga kesehatan di masa COVID-19 ini. Kemanapun kita pergi, usahakan menggunakan masker. Terima kasih, selamat siang, semoga Tuhan melindungi kita semua.